Dikisahkan terdapat suatu kerajaan yang dikuasai Raja Payatunakpa. Payatunakpa adalah raja yang suka berburu. Suatu hari, ia mendengar berita bahwa daerah tepi laut mempunyai banyak binatang untuk diburu. Lalu, raja pun pergi ke daerah tepi laut untuk berburu. Namun tidak ada satupun binatang yang nampak oleh rombongan raja tersebut. Hatta ada sekira 2 jam lamanya berbunyilah suara anjing. Anjing rombongan tersebut menggonggong. Lalu raja bertanya-tanya, Kenapa tidak ada binatang sama sekali? Mengapa ada gonggongan anjing? Dan kemana rusa itu? ternyata ada rusa putih yang memancar terlihat. Tetapi rusa itu berlari ke suatu arah dan hilanglah rusa tersebut. Aduh, kemana rusa itu? Sepertinya aku bisa bertanya ke orang tersebut. Setelah raja mencari-cari tetapi tidak menemukan rusa putih, raja bertemu dengan sebuah rumah sepasang suami istri. Lalu si lelaki menceritakan asal-muasal tempat yang ada rusa putihnya tersebut. Setelah raja mendengar, raja ingin memindahkan negerinya ke sana. Aku akan memindahkan kerajaanku ke tempat ini. Beberapa tahun raja bertahta, secara tidak terduga, raja mendapat suatu penyakit yang berat, hingga meminta bantuan Syekh Said untuk menyembuhkannya. Aku sudah bertahta di tempat ini. Namun, kenapa penyakit ini terus saja memperpendek nyawaku? Sudahlah. Aku akan meminta bantuan dari Syekh Said untuk menyembuhkanku. Tapi dengan syarat raja harus menganut agama Islam jika raja sembuh. Setelah raja diobati, penyakit raja pun hilang. Tetapi ia melanggar janjinya kepada Syekh Said. Raja enggan memeluk agama Islam. Setelah 2 tahun lamanya, ternyata penyakit raja datang lagi. Lalu raja meminta Syekh Said untuk mengobatinya lagi. Dan raja berkata akan sungguh-sungguh melaksanakan janjinya. Lalu dengan kemuliaan hati, Syekh Said mengobati raja tersebut. Setelah 2 bulan, sembuhlah penyakit raja tersebut, tetapi lagi-lagi raja melanggar janjinya itu. Setelah sesudah itu, raja didatangi sakit itu lagi. Bahkan lebih parah, raja pun memanggil Syekh Said untuk mengobatinya. Tetapi untuk kali ini, Syekh Said ingin raja sungguh-sungguh dalam menepati janjinya itu. Jika tidak, raja tidak akan diobati lagi oleh Syekh Said tersebut. Setelah 20 hari lamanya, maka sembuhlah penyakit raja tersebut. Lalu, raja pun memanggil Syekh Said dan memintanya untuk mengajarkan dirinya dalam memeluk agama Islam. Kemudian, raja diajarkan membaca kalimat syahadat. Lalu, Syekh Said juga mengganti nama raja dengan Sultan Ismail Shah Zilullah fi La'alam. Lalu anaknya pun berganti nama pula agar semakin terasa sempurna keislamannya. Kemudian, raja menghadiahi Syekh Said dengan harta yang banyak. Tetapi Syekh Said menolak pemberian tersebut dan meminta untuk pulang ke negeri pasainya. Tidak lama setelah itu, banyak pula lah rakyat yang masuk Islam. Mereka mendirikan sholat dan tidak makan babi lagi. Walaupun begitu, raja tetap melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnayain, saya perwakilan dari kelompok 7. Saya ingin mempresentasikan tentang teks Hikayat Patani. Pada teks Hikayat Patani ini, paragraf pertama adalah bagian dari orientasi. Kenapa bisa disebut dengan orientasi? Karena pada bagian ini adalah bagian awal atau pengenalan awal dari jalannya suatu cerita. Kemudian, paragraf kedua hingga paragraf kelima adalah bagian dari komplikasi. Kenapa bisa disebut dengan komplikasi?
Karena pada paragraf ini menceritakan sebab akibat konflik antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Dan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi terdapat di bagian terakhir atau paragraf ke-6. Pada paragraf ini, kenapa bisa disebut dengan resolusi? Karena pada paragraf ini berisi tentang bagian akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang karakter hikayat yang akan dijelaskan oleh partner saya, Nanda. Yang kedua adalah karakter hikayat. Karakter hikayat ada 5, yaitu istana sentris, mustahil, sakti, anonim, dan arkais. Yang pertama, istana sentris. Hikayat seringkali bersifat istana sentris, yaitu bertema dan berlatar kerajaan. Contohnya, pada suatu hari, Payatunakpa pun duduk di atas takhta kerajaan dihadap oleh segala menteri, pegawai, hulu balang, dan rakyat sekalian. Yang kedua ada mustahil, yaitu teks hikayat banyak mengandung kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Contohnya, setelah Baginda datang kepada suatu serokan tasik itu, maka Baginda pun bertemulah dengan segala orang yang menurut anjing itu. Maka titah Baginda, apa yang disalak oleh anjing itu, maka sembah mereka sekalian itu. Daulat tuanku, Patik mohonkan ampun dan karunia. Ada seekor pelanduk putih, besarnya seperti kambing, warna tubuhnya gilang gemilang, itulah yang dihambat oleh anjing itu. Maka pelanduk itu pun lenyaplah pada pantai ini. Yang ketiga, ada sakti. Tokoh dalam hikayat seringkali diceritakan memiliki kesaktian tertentu. Contohnya, setahun sesudah itu, raja didatangi sakit itu lagi, bahkan lebih parah. Raja pun memanggil Syekh Said untuk mengobatinya, tetapi Syekh Said ingin benar-benar raja menepati janjinya itu. Jikalau tidak, raja tidak akan diobati lagi oleh Syekh Said tersebut. Setelah 20 hari lamanya, maka sembuhlah penyakit raja tersebut. Yang keempat ada anonim. Anonim adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Contohnya, tidak diketahui secara jelas penulis dan pengarang dari hikayat Patani. Dan yang terakhir adalah arkais. Hikayat bersifat arkais, yaitu menggunakan bahasa yang sudah lampau. Bahasa yang digunakan dalam hikayat sudah jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam berkomunikasi masa kini. Contohnya hatta, ada sekira-kira 2 jam lamanya, maka berbunyilah suara anjing melayang. Nilai. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruknya manusia. Contohnya A. Seorang syekh yang mengajak raja dan para keluarganya masuk Islam dan bukan menyembah berhala, serta dia tidak mengharap imbalan ketika menyembuhkan raja. Yang B. Perbuatan seorang raja yang ingkar janji untuk masuk Islam demi penyakitnya agar cepat sembuh. C. Seorang yang berperilaku sombong dan angkuh karena menganggap dirinya yang paling berkuasa. D. Perbuatan seorang raja yang menganggap semua perbuatan dengan imbalan yang berupa harta. Yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia, yaitu A. Seorang raja yang kurang membaur kepada rakyatnya sehingga ketika ia sakit tak satupun orang yang ada di daerah negeri itu mengacuhkannya. B. Perilaku yang tidak bertanggung jawab membawa agama Islam kepada rakyat dan para menterinya. Dan yang terakhir ada nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Contohnya A. Seorang raja yang lebih menyembah berhala dibanding menyembah Tuhan. B. Perbuatan raja ketika ia menepati janjinya kepada syekh untuk membawa agama Islam, maka dia pun masuk Islam, tetapi perbuatan untuk menyembah berhala dan memakan babi pun masih dilakukannya. C. Perilaku raja yang meremehkan janjinya untuk membawa agama Islam ke kehidupannya. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.